Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak Anita ya. Dan mbaknya bilang seperti ini, selamat pagi Mbak Asih, gimana cara menghadapi majikan yang cerewet? Apa-apa salah selalu diancam mau dibalikin ke agent atau ke Indo? Padahal aku baru 1 minggu di sini. Jadi di sini ya buat Mbak Anita dan juga buat teman-teman yang lain yang mungkin saat ini sedang menonton video saya dan saat ini kalian masih berada di Indonesia, karena video ini khusus ya untuk teman-teman yang masih pemula, baru pertama kali datang kerja ke Singapura ya. Di sini memang nggak gampang dalam masa-masa proses adaptasi di rumah majikan ya teman-teman. Di sini nggak gampang. Sudah pasti majikan kalian mungkin lah ya, kalian akan menilai majikanku cerewet banget. Padahal di sini tujuan majikan itu adalah ngajarin kita, ngajarin mbaknya ya. Karena apa? Kalau nggak diajarin sudah pasti mbaknya nggak bisa, ya kan? Di sini mbaknya baru memulai. Sama halnya seperti saya waktu saya pertama kali datang kerja ke Singapura juga seperti itu teman-teman. Saya berpikiran bahwasanya oh majikanku ini cerewet banget sih, harus begini, harus ngikut dia. Padahal di situ tujuan dari sang majikan adalah ngajarin kita ya. Kalau kita nggak diajarin, mana bisa kita bisa sendiri, mana bisa nanti pekerjaan kita akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh majikan ya. Jadi di sini buat teman-teman dan juga buat Mbak Anita ya, ini bukan berarti majikan Mbak Anita ini cerewet, bukan. Tapi di sini tujuan dari majikan adalah ingin ngajarin mbaknya ya, kayak gitu. Dan di sini mbaknya harus sabar, harus sabar. Itu adalah kunci sukses kalau mbaknya mau sukses ya. Memang nggak gampang Mbak ya, jangankan Mbak aja, saya aja juga seperti itu sama. Saya yang sudah di Singapura lama ya, sampai saat ini saya masih menanamkan ilmu sabar. Kalau nggak sabar kita nggak bakalan dapat uang teman-teman. Itu aja, kuncinya gampang kok ya, cuman satu, sabar. Ya, memang mudah dalam mengucapkan tapi susah banget untuk menjalaninya. Dan di sini kalian benar-benar dituntut harus punya inisiatif. Dalam arti misalkan buat teman-teman yang masih pemula sudah pasti di sini kalian akan merasa kebingungan bahwasanya ini mau ngerjain apa ya? Aku harus ngerjain apa ya? Aku harus ngerjain apa? Kalau di sini kalian merasa kebingungan, kalau di sini kalian merasa susah, kalian nggak tahu harus kerja apa, harus ngerjain apa, lebih baik tanya sama majikan. Di situ karena majikan sudah tahu bahwasanya oh tempat ini perlu dibersihkan, tempat ini perlu dibersihkan. Kalau mungkin lah ya menurut kalian tempat ini sudah bersih, kenapa harus dibersihkan? Memang di Singapura tuh seperti ini teman-teman. Kita kerjanya itu benar-benar di sini harus terus kerja terus kayak gitu. Kecuali kalau majikan kalian tuh nggak ada di rumah ya. Biasanya yang majikannya yang selalu ada di rumah, kita itu benar-benar harus aktif. Dalam arti kita itu jangan sampai terlihat nganggur di depan majikan. Karena di sini di Singapura nih teman-teman ya, itu majikan nggak suka kalau melihat pembantunya tuh nganggur, duduk santai, mainan HP, itu nggak suka ya. Di sini majikan itu kan membayar kita teman-teman, ngambil kita itu benar-benar mengeluarkan banyak biaya. Dan di sini sudah pasti majikan nggak mau lah ya yang namanya oh aku punya pembantu tapi pembantuku kok males-malesan, tapi kenapa pembantuku nggak tahu tentang kerja. Sudah pasti kan majikan nggak mau rugi teman-teman ya. Jadi di sini kita harus punya yang namanya inisiatif juga, rajin dalam bekerja juga ya. Kalau bisa tuh pekerjaan tuh jangan dibikin cepet-cepet. Nanti kalau kalian bikin cepet-cepet terus nanti ujung-ujungnya kalian kehabisan pekerjaan. Kalian harus ngerjain apa? Yang mungkin lah ya tinggalnya di rumah flat, rumahnya kondo kecil aja kayak gitu. Kalau misalkan rumah kalian itu tingkat 4, tingkat 3, kalian itu kerjanya ngoyo-ngoyo, ngos-ngosan kayak gitu mah nggak apa-apa. Tapi ini kalau misalkan rumahnya ukuran kecil-kecil aja, di situ kalian kerjanya dibikin slow aja teman-teman. Bikin slow tapi kalian terlihat aktif ya. Itu adalah tips dari saya agar majikan itu seneng sama kita ya, agar kita itu terlihat benar-benar sibuk terus kayak gitu
Ya, jangan sampai yang mungkin lah ya majikannya selalu ada di rumah, terus kita itu kerjanya itu selalu duduk, kebanyakan main HP. Ya kalau majikannya itu yang cincai, yang ibaratnya nggak apa-apa lah, semua sudah rapi, terlihat rapi, nggak apa-apa. Tapi kalau majikannya itu yang nggak cincai-cincai amat ya, majikannya itu kepinginnya punya pembantu yang selalu bekerja kayak gitu. Jadi di sini ini semuanya itu harus pinter-pinter diri kita sendiri teman-teman ya. Jangan sampai kita itu ibaratnya terlihat nganggur di depan mata majikan. Oke? Dan di sini buat teman-teman semuanya mungkin lah ya yang kalian saat ini masih ada di PT Indonesia atau sedang ngurus surat ya, ngurus dokumen kalian ya. Mungkin kalian sudah nonton video saya sebelumnya dan kalian nonton juga video ini. Semoga saja kalian bisa termotivasi bahwasanya kerja ke luar negeri ini memang nggak ada yang gampang. Nggak seperti kita membalikkan telapak tangan ya. Semuanya berproses, semuanya butuh kesabaran. Semuanya butuh waktu, semuanya butuh perjuangan, nggak ada yang gampang. Itu real, ya. Saya di sini ngomong itu apa adanya, teman-teman. Nggak ada yang saya tambah-tambahin, nggak ada, ya. Nantinya kalian kalau sudah masuk ke Singapura, kalian bakalan merasakan sendiri bahwasanya, oh iya benar banget yang diomongkan oleh Mbak Asih, benar. Iya, memang seperti ini Singapura, ya. Kecuali kalau majikan kalian tuh orangnya benar-benar nggak apa-apa lah, yang penting rumah udah terlihat rapi, nggak apa-apa lah, yang penting rumahnya udah terlihat bersih. Tapi ada juga meskipun rumahnya udah terlihat rapi, meskipun rumahnya sudah terlihat bersih, tapi masih aja kepingin yang namanya pembantunya itu terus bikin kerja. Kecuali di saat makan siang, itu pun ada teman-teman. Di saat makan siang itu ada, makannya itu buru-buru banget. Mungkin hanya 5 menit aja sudah langsung ditinggalkan, langsung ngerjain tugas lagi. Ada yang seperti itu ada. Tapi di sini mungkin lah ya, kalau sudah terbiasa dengan rutinitasnya yang seperti itu nggak akan menjadi beban buat mbaknya. Tapi misalkan baru pertama kali memulai kerja ke Singapura dan kita itu benar-benar, ya Allah pekerjaannya banyak banget, ya Allah pekerjaannya numpuk banget. Lah itu kan belum kalian jalani. Ya kalian baru memulai, sudah pasti di situ kalian merasa kaget, sudah pasti kalian di situ merasa terbebani bahwasanya ya Allah berat banget ya kerja di luar negeri, meskipun gajinya besar ternyata sepadan dengan pekerjaannya. Ya memang seperti ini teman-teman ya, kuncinya cuma satu, kalau teman-teman kepengen sukses ya, cuma satu kuncinya, sabar ya. Karena kalau nggak sabar, saya yakin kalian bakalan pulang ke Indonesia itu nggak bawa hasil apapun. Bahkan ada yang pulang ke Indonesia itu masih dalam proses potongan gaji itu sudah pulang di Indonesia. Ya, itu harus bayar denda sama siapa? Sama PT iya, sama agent di Singapura kadang juga masih dimintain. Ya itu mah double namanya. Ya, karena di sini kan kalian sudah masuk ke Singapura teman-teman. Sudah numpang proses di agent. Kecuali kalau kalian sudah finish potongan, kalian nggak punya utang tuh sama agent. Misalkan ya, saya kasih contoh, potongan kalian hanya 6 bulan. Dan kalian ya, mungkin yang ke-7 bulan kan sudah dapat gaji penuh. Dan kalian merasa, nggak apa-apa lah, saya mau pulang aja ke Indonesia, saya mau beli tiket sendiri, daripada saya harus bekerja di sini, daripada nantinya saya harus stres lah apalah, kayak gitu kan, namanya orang nggak betah, namanya aja orang yang nggak kerasan kerja, orang kan pikirannya macam-macam lah ya. Terus akhirnya beli tiket sendiri, ngomong sama majikan, setelah di Indonesia kalian pasti bakalan menyesal. Kenapa ya waktu itu saya nggak sabar? Mungkin kalau saya sabar, saya pasti punya modal untuk pulang ke Indonesia, pasti teman-teman. Karena apa? Yang namanya penyesalan itu pasti di belakang, gak bakalan penyesalan itu berada di depan tuh gak ada. Semua penyesalan itu datangnya di belakang, ya. Jadi di sini buat teman-teman yang mungkin saat ini kalian sudah berada di PT, ya, kalian benar-benar punya impian yang begitu besar. Kepengen yang namanya nyekolahin anak, kepengen bikin rumah, kepengen yang namanya kerja ke Singapura, mungkin lah ya cari modal untuk nanti biaya nikah dan lain sebagainya ya. Itu niatkan yang bulat, niat 100% dari hati yang paling dalam, nggak ada paksaan dari pihak siapapun bahwasanya iya saya pengen kerja ke luar negeri karena saya pengen ini loh, saya kepengen ini loh, saya ingin merubah nasib. Nah kalau niat kalian sudah bulat ya, benar-benar sudah mantap di hati kayak gitu ya, insya Allah meskipun kalian mendapatkan masalah apapun di rumah majikan, kalian gak bakalan mundur, saya yakin ya.
nangis, memang nangis ya. Kadang kalau kita disemprot oleh majikan, kita kena marah oleh majikan, kena komplain, kena kata-kata kasar dari majikan, memang sesaat itu kita nangis. Tapi setelah itu udah ya, ibaratnya kan kita kan sebagai wanita ya teman-teman, kadang kan ada tuh ya wanita yang lemah, baru dikit-dikit nangis, kita selalu nangis kayak gitu kan, wajar teman-teman. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan air mata itu rasanya udah lega ya, bener apa enggak? Sama halnya seperti saya bisa ngomong seperti ini karena saya juga merasakan hal yang sama ya. Di saat saya kena marah, di saat saya mendapatkan omongan kasar dari majikan, saya itu pasti teman-teman, nangis tuh pasti ya. Tapi setelah nangis itu rasanya lega banget kayak gitu. Setelah itu saya mikirnya ya tak unggah no, tak duk no, ya memang seperti ini namanya kerja, ngikut dengan majikan ya memang seperti ini prosesnya. Ya, kalau masih butuh ya saya masih aja di situ kayak gitu. Terus akhirnya teman-teman saya itu punya yang namanya ilmu teman-teman. Ilmu agar saya bisa betah di situ. Ilmu apa? Ilmu saya itu cuma satu, dablek. Udah, dablek aja, dibikin dablek. Meskipun ya sesaat itu memang hati kita sakit, sesaat itu memang kita itu nangis kayak gitu. Tapi setelah itu ya udahlah, nggak apa-apa. Udah dilupain aja teman-teman. Ya, misalkan ya saat ini kita sedang bertengkar dengan majikan, nanti 5 menit kemudian pasti majikan akan ngajak ngomong lagi dengan kita. Ya, seperti ini biasa teman-teman. Jadi di sini kalian nggak usah kaget, kalian jangan sampai dipikir yang dalam, terus akhirnya kalian di situ merasa nggak betah, merasa nggak kerasan, merasa nggak nyaman, akhirnya terus pindah majikan. Kalau bisa jangan sampai pindah-pindah majikan teman-teman. Karena apa? Kalau kalian sering pindah majikan ya, nantinya kalian nggak akan yang namanya menemukan gaji penuh tuh nggak ada. Di situ kalian akan selalu dikenakan tambahan lagi potongan, tambahan potongan lagi, tambahan potongan gaji lagi. Sampai kapan kalian akan bertahan dengan kerja bakti terus, kerja bakti terus, kerja bakti terus? Karena di sini kemarin ada teman-teman yang komen di YouTube ini bahwasanya, Mbak, saya itu loh kerja di Singapura 2 tahun, tapi saya potongan gajinya 1 tahun lebih. Lah kok bisa? Karena di sini mbaknya sering pindah-pindah majikan. Nah, untuk itu memang teman-teman di sini dalam waktu kalian menjalani proses adaptasi itu nggak ada yang mudah ya. Tapi di sini kalau kalian mau belajar, di sini kalian mau ibaratnya sabar ya kayak gitu, insya Allah saya yakin kalian bisa kok ya. Karena apa? Kalau misalkan saya aja bisa, saya yakin kalian bisa. Saya dan kalian itu sama teman-teman. Kita sama-sama manusia ya. Yang penting itu satu, kontrol ego kalian. Ingat dengan tujuan awal kalian, ingat dengan keluarga kalian, ingat dengan masa depan anak kalian. Kalau kalian ingat semua itu, ingat impian kalian, ya kalian nggak bakalan mundur. Saya jamin kalian bakalan tetap terus maju sampai kalian tuh benar-benar sukses, ya. Karena orang yang mau sukses itu adalah orang yang mau berproses. Kalau orang nggak mau berproses, ya bisa sukses dari jalan mana, kayak gitu loh ya. Karena di sini nggak mudah. Kerja menjadi seorang TKW itu jangan dipikir mudah. Karena di sini mungkin kalian hanya melihat postingan-postingan yang ada di Facebook. Bahasanya, oh ini mbak-mbak TKW pada liburan, ngumpul dengan teman-temannya, enak ya pada makan bareng kayak gitu. Tapi setelah di rumah majikan, kalian kan nggak tahu ceritanya itu seperti apa. Jadi di sini kalian itu jangan sampai terlena oleh casing yang ada di Facebook ya. Itu semua hanyalah ibaratnya hiburan teman-teman. Kita libur itu menghibur diri agar nggak stres. Kayak gitu aja ya. Tapi sebenarnya nanti kalau sudah masuk di rumah majikan itu nanti ceritanya akan berbeda lagi. Ya, kalau sudah masuk di rumah majikan sudah pasti kita harus konsen lagi, harus fokus dalam bekerja lagi. Karena apa? Misalkan kalau kita benar-benar teledor melakukan pekerjaan, itu sudah pasti di situ majikan akan merasa nggak happy, akan marah ya, itu bisa. Bisa juga terjadi hal seperti itu. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semuanya ya. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan doa, memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya yang masih ada di Indonesia dan juga yang sudah masuk di Singapura. Semoga semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, semoga bisa finish kontrak, semoga kalian semua kelak menjadi orang yang sukses. Amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.